gaji di Malaysia itu berapa untuk tahun 2020-2021. Dan ini untuk teman-teman juga informasi bagi teman-teman yang ingin mencari penginapan, bisa kontak nomor saya di kolom deskripsi ya, di bawah. Sampai belepot ngomongnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Ati Penang. Untuk hari ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa tekan tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar terus bisa mengikuti video terbaru dari Ati Penang. Oke, di video sebelumnya itu saya ada upload satu video cerita tentang saya bisa sampai ke Malaysia. Nah, jadi saya ada share ke grup di Facebook ya, di grup para BMI di Facebook. Mereka ada yang komen, itu berapa sih Mbak gaji kerja di Malaysia? Dan di kolom komentar juga ada yang tanya juga, gaji di Malaysia itu berapa untuk tahun 2020-2021 ya. Nah, jadi oke, saya mau jawab komen-komen dari teman-teman semuanya. Mana tahu teman-teman yang di grup itu bisa pertimbangkan ya untuk kerja ke Malaysia, berapa gajinya. Karena kebanyakan kayaknya kalau di grup itu saya baca banyak banget yang ingin kerja ke Malaysia. Cuma sekarang kan masih belum bisa masuk ya, karena masih pandemi COVID. Memang mau pelancong, mau para TKI yang ingin masuk lagi tuh masih belum bisa. Jadi sabar aja dulu sampai COVID habis dan sampai kerajaan buka kembali untuk menerima TKI dari Indonesia. Oke, teman-teman semuanya. Dan ceritanya oke, saya akan jawab. Saya masuk ke Penang, Malaysia ya. Saya di Penang ya teman-teman ya. Itu 2015. Dari 2015 itu saya tidak pernah tukar majikan. Dan hanya satu bos ini sampai sekarang. Dan saya kerja jaga homestay ya. Jaga penginapan ya teman-teman ya. Jaga penginapan. Dari 2015 sampai sekarang masih tetap jaga penginapan. Dan ini untuk teman-teman juga informasi. Bagi teman-teman yang ingin mencari penginapan, bisa kontak nomor saya di kolom deskripsi ya, di bawah. Sampai belepot ngomongnya. Di kolom deskripsi saya tulis nanti nomor saya. Mana tahu teman ingin makan angin, jalan-jalan ke Penang. Karena Penang itu sangat indah sekali ya teman-teman. Tempat wisatanya juga bagus-bagus. Dan kulinernya. Teman-teman bisa kontak nomor saya. Dan oh iya satu, jika teman-teman mau ke konsulat ya, ke KBRI di Penang, penginapan yang saya jaga itu sangat dekat sekali dengan KBRI. Hanya jalan kaki saja. Kebanyakan teman-teman semuanya yang mungkin lagi ada urusan di KBRI, mereka belum selesai, rata-rata mereka akan kontak nomor saya. Ya, oke, saya lanjutkan cerita saya tentang gaji ya. Jadi dari 2015 saya masuk di sini dengan satu bos ya, semuanya bos yang uruskan permit dari awal sampai sekarang. Itu semuanya bos yang bayar permit ya, tidak potong gaji. Nah, gaji saya terus segitu, bos semuanya yang ini yang bayarkan permit dari 2015 sampai sekarang. Nah, dari 2015 itu gaji awal saya masuk ya. Gaji awal saya masuk itu 800 teman-teman. 800 ringgit. Kalau dirupiahkan ya kita hitung aja berapa gitu ya. Dari 2015 itu 800 ringgit. Tapi saya dulu kan masuknya kan biasa kalau kita masuk ke PT dapat pesangon ya teman-teman ya. Dapat pesangon. Nah, itu saya dipotong. Nah, itu saya dipotong 4 bulan seingat saya dulu ya, 4 bulan.
Saya hanya menerima gaji 400 ringgit, tapi alhamdulillah itu untuk awal. Biasa ya kan kayak gitu kan, karena fasilitas semuanya juga sudah dari bos ya teman-teman ya. Nah, oke, 2015 sekitar ada 1 tahun ya, 1 tahun saya kerja, bos naikkan lagi jadi 1.000 ringgit ya, jadi 1.000 ringgit. Terus setelah itu penginapan semakin ramai ya kan, penginapan semakin ramai dan buka lagi penginapan. Gaji saya naik lagi di 2017 gaji saya 1.100 ya, 1.100. Terus 2018 gaji saya naik jadi 1.200 ya, 1.200 2018. Nah, terus dalam setiap tahun saya naik. Terus 2019 saya naik 1.400 ya, 1.400 1.400. Terus tahun 2019 saya naik lagi jadi 1.600 hingga sekarang teman-teman ya. Dan semua biaya permit semuanya bos yang tanggung, medical semuanya bos yang tanggung. Nah itu sampai sekarang 2020 2021 gaji saya masih 1.600 ya. Bisa dihitung sama teman-teman berapa ya kalau dirupiahkan. Tapi itu lihat dari ininya mungkin ya teman-teman ya, dari setiap majikan ya. Tapi kalau nggak salah itu UMR-nya ya, gaji pokoknya itu kalau PRT itu 1.200 di sini. Ada juga yang 1.100, lihat dari majikannya gitu. Dan lihat dari kesibukan kita ya, kerja seperti apa. Nah, jadi bisa dijadikan pertimbangan sama teman-teman. Tapi kebanyakan kalau teman-teman yang baru masuk itu PRT itu gaji 1.100 umum. Gaji umum itu 1.100 ringgit ya. Nah, jadi beda ya teman-teman dengan teman-teman yang kerja di luar ya. Mungkin dia di luar majikan gitu ya. Dia harus bayar permit sendiri dan gaji mungkin hitung 1 bulan dan harus ngumpulin uang sendiri untuk bayar permit dan untuk kos. Nah, kalau saya di sini fasilitas semuanya dari bos ya. Tempat tinggal gitu kan, itu semuanya dari bos. Permit dia yang bayarkan. Nah, jadi itu tadi gaji dari saya 2015 sampai sekarang 2021. Jadi naik. Mungkin ya dari kinerja kita ya teman-teman ya, dari kerja kita. Tapi ya gaji besar sedikit juga itu semuanya tergantung kita ya teman-teman ya. Walaupun kita kerja di Hong Kong dengan gaji mungkin sudah hampir 10 juta. Kalau kita memang boros tidak bisa mengaturnya ya, akan tetap habis gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Ya. Kalau dulu sih memang waktu 2015 itu masih sangat rendah sekali ya, 800. Terus naik hingga sekarang. Nah, jadi ya saya pun sampai sekarang masih tetap satu bos dan saya juga belum pernah pulang cuti. Dari 2015 sampai sekarang pun pandemi Covid kita tidak bisa cuti. Jadi bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman semuanya yang ingin pergi ke Malaysia. Gaji ya segitu ya.
Ya, pokoknya semuanya itu tergantung dari kita bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, berapapun gaji yang kita terima, pasti kita akan bisa menyisakan, pasti kita akan bisa menyimpan gitu. Walaupun gaji tahun ini kita dapat hanya 1.000 ringgit, tapi kalau kita pintar-pintar dan pandai-pandai mengatur keuangan, ya insya Allah sih kita bisa menabung gitu. Jadi utamakan keperluan-keperluan yang penting dulu, yang kira-kira tidak penting ya kita tunda. Kalau kita sudah punya uang simpanan yang sedikit lebih, ya baru kita belanjakan. Kalau di Indonesia misalkan lagi perlu uang, kalau mampu ya kita bantu, kalau tidak ya kita tunda dulu sementara sampai kita dapat rezeki. Kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau saya ya teman-teman ya. Nah, oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah mau hadir dan mengklik video saya. Dan itu adalah rincian gaji dari pertama saya masuk sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman lagi ada urusan ke konsulat dan memerlukan penginapan, boleh nih kontak nomor saya di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau.